Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara input transaksi untuk contoh kasus PT Zalia menggunakan Accurate. Oke, kemarin di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat database awal PT Zalia dengan menggunakan persiapan mahir. Nah, kita akan melanjutkan untuk transaksinya dimulai dari dokumen yang pertama. Di sini ada bukti kas keluar di mana keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan yang terutang. Jadi di sini perlu digarisbawahi ya, ada kata-kata yang terutang. Artinya di sini ada utang beban, yaitu beban gaji. Oke. Untuk transaksi kas keluar, kita masukkan ke Accurate di aktivitas kas dan bank, kemudian pembayaran. Paid from-nya kita isikan dengan cash in bank. Nomor vouchernya adalah BKK 1201. Check number, di sini ada keterangan check number bank BNI ya, nomor C2351, tanggal transaksi 1 Desember 2016. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan yang terutang bulan November 2016, dibayarkan kepada bagian penggajian sejumlah 36.980. Kemudian akun yang dicatat tadi karena ada kata-kata terutang, maka ada utang beban, atau kita cari untuk utang beban di kelompok nomor akun 2, yaitu Accurate Expense sejumlah 36.980. Oke, kalau sudah disimpan dan tutup. Kemudian untuk dokumen yang kedua ini ada voucher kas kecil. Nah, untuk PT Zalia perlu kita ingat kembali bahwa untuk metode kas kecil yang digunakan untuk PT Zalia adalah metode dana tetap atau impres. Maka pada saat pengeluaran kas kecil atau voucher kas kecil, kita tidak perlu mencatat ke dalam jurnal. Nah, maka untuk transaksi nomor 2 kita lewati saja. Di dokumen nomor 3 ada faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT Zalia. Artinya PT Zalia mencatat transaksi penjualan. Ya, kita akan membuat faktur penjualan, masuk ke menu aktivitas, penjualan, kemudian faktur penjualan. Nah, untuk pelanggannya di sini adalah PT Rainbow ya, dengan PO numbernya PO KA 1201 dengan invoice numbernya FGS 02/12. Transaksi tanggal 2 Desember 2016. Ship date-nya, pengirimannya di tanggal yang sama. FOB kosongkan, terminnya 3/10N30 sudah betul, ship via juga dikosongkan. Kemudian di kolom barang kita isikan barang yang terjual. Yang pertama adalah GSA 48. A48 itu adalah Samsung 5PK ya. Samsung 5PK. Sejumlah 12 unit, harga 21.200. Jangan lupa untuk kolom teks diisi kode pajaknya. Kemudian yang kedua adalah GSA 36. GSA 36 itu adalah Samsung 3PK, 8 unit, harga 16.400. Teksnya diisi. Dan yang ketiga adalah GSA 24, sejumlah 10 unit, harga 13.500, kode pajak. Nah, maka
Subtotalnya 520.600.000 rupiah dengan dikenakan PPN 10%. Total invoice-nya 572.660.000. Sudah sesuai dengan faktur. Kalau sudah disimpan dan tutup. Ke dokumen nomor 4, terdapat nota kredit yang dikeluarkan oleh PT Zalia. Nota kredit artinya ada penerimaan pengembalian atas barang yang dijual yang dikembalikan oleh CV Rainbow. Nah, maka kita catat ke dalam menu aktivitas, kemudian penjualan, kemudian retur penjualan. Nah, customernya adalah CV Rainbow dengan nomor SR, ya, sales returnnya nomornya adalah NKGS 1201. Nomor fiskalnya nggak ada. Tanggal pengembalian itu tanggal 3 bulan 12 2016. Tanggal fiskalnya sama, ya. Nah, kemudian sales invoice number-nya ini adalah pilihan untuk faktur yang dikembalikan itu nomor faktur yang berapa, ya. Faktur yang dikembalikan adalah FGS 1201. Kita pilih FGS 1201 ini, ya. Seharusnya yang nomor yang kedua ini, ya. Ini ada kesalahan di soal, ya. Jadi antara di atas dengan yang di bawah ini berbeda. Harusnya ini nomornya sama, faktur FGS 0212, ya, harusnya ini FGS 02-12. Oke. Description-nya pengembalian barang yang terjual. Barang yang dijual apa? Di sini yang dikembalikan adalah GSA 48 dan GSA 36. Kita cari di kolom description, ya. Kita bisa mencarinya. Kalau di kolom item ini tidak bisa. Di kolom item description kita pilih barangnya. Untuk GSA 48 itu adalah Samsung 5PK. Apakah Anda ingin meratur semua barang? Tidak, ya, karena hanya satu barang saja yang dikembalikan. Pilih no. Kuantitinya satu yang dikembalikan. Di tab sampai nambah baris. Lalu kita pilih yang kedua adalah GSA 36. GSA 36 itu Samsung 3PK. Ini no. Satu unit juga yang dikembalikan. Nah, maka totalnya bisa kita lihat, subtotalnya 37.600, PPN 10%, total retur, ya, ini bukan piutang dagang, ya. Total returnya sejumlah 41.360.000. Sudah sesuai dengan yang ada di nota kredit. Kalau sudah sesuai, bisa disimpan dan tutup. Masuk ke dokumen yang nomor 5. Di sini ada bukti kas keluar yang dikeluarkan oleh PT Zalia dengan keterangannya adalah pembayaran sewa peralatan untuk masa sewa 2 tahun ke depan, ya. Nah, artinya di sini ada pembayaran sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Nah, kita catat untuk bukti kas keluar ke dalam menu aktivitas, kemudian kas dan bank, kemudian pembayaran. Bayar menggunakan Bank BNI. Nomor BKK 1202 sudah sesuai, cek numbernya C2352 dengan tanggal transaksinya tanggal 3 Desember 2016. Keterangannya adalah pembayaran sewa peralatan untuk 2 tahun. Bayar kepada CV Teknika Karya sejumlah 168 juta. Nah, tadi ada pembayaran sewa dibayar di muka, maka kita cari akunnya, yaitu prepaid rent, ya, prepaid rent sejumlah 168 juta. Oke, kalau sudah bisa kita simpan dan tutup, ya.
Kemudian masuk ke dokumen nomor 6, ada voucher kas kecil ya. Lagi-lagi saya ingatkan, untuk kas kecil PT Celia menggunakan metodenya dana tetap atau impres, jadi tidak perlu kita catat karena pencatatannya akan pada saat pengisian kembali kas kecil. Kemudian di dokumen nomor 7 ada bukti kas masuk, diterima dari CV Rainbow. Keterangannya adalah pelunasan atas penjualan kredit tanggal 8 November. Artinya di sini perusahaan PT Celia menerima pembayaran atas penjualan di masa yang lampau di bulan November dari CV Rainbow. Artinya ini hubungannya dengan penjualan, maka masuk ke menu aktivitas penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Diterima dari CV Rainbow. Nomor formnya adalah BKM 1201 dengan tanggalnya tanggal 4 Desember 2016. Kemudian cek number ada BRI nomor K22354 dengan tanggal ceknya adalah sama tanggal 8. Keterangannya adalah pelunasan penjualan kredit tanggal 8 November 2016. Nah, yang dipilih untuk FGS 8/11 ya. FGS 8/11 sejumlah 289.520. Maka ini baris yang pertama yang kita beri centang di kolom bayarnya. Nah, maka untuk cek amount kita klik tombol kalkulator ya, tombol kalkulatornya kita klik. Nah, maka akan muncul nominal yang dibayarkan, saldo kreditnya menjadi 0. Ya, yang dibayar adalah FGS 8/11. Kalau sudah disimpan dan tutup. Ya, kalau sudah disimpan dan tutup. Oke. Ini untuk dokumen nomor 7 yaitu pelunasan atas penjualan. Kemudian dokumen nomor 8. Di sini ada faktur penjualan yang dikeluarkan oleh PT Cedar ditujukan kepada PT Celia. Artinya kita sebagai PT Celia mencatat transaksi dokumen nomor 8 ini sebagai transaksi pembelian. Dicatat ke dalam aktivitas pembelian, kemudian membuat faktur pembelian. Vendornya adalah PT Cedar. Dengan nomor formnya ini ya, nomor faktur FRU 0212. Kemudian invoice numbernya itu sama ya, FRU 202/12, tanggal transaksinya tanggal 4/12/2016. Ship date-nya kita samakan. FOB kosongkan, terminnya 2/10 N30. Nah, barangnya kita isikan dulu. Yang pertama untuk GSA 48 ya 5 PK sejumlah 10 unit dengan harga 18.656.000. Jangan lupa untuk kolom teksnya kita isi kodenya. Kemudian barang yang kedua A36 dengan jumlah 11 unit harga 14.432. Barang yang ketiga A24 jumlah 8 unit dengan nilai harga 11.880. Oke. Totalnya, subtotalnya itu 440.352, dikenakan PPN 10%. Totalnya invoice-nya adalah 484.387.200.
Nah, kalau sudah sesuai dengan faktur yang di soal, maka kita simpan dan tutup. Oke. Masuk ke dokumen yang nomor 9. Dokumen nomor 9 ini ada bukti kas keluar di mana keterangannya adalah dibayarkan kepada PT Warkom untuk pelunasan atas pembelian kredit tanggal 28 November ya, dibayar di tanggal 7 Desember. Maka di sini masih dalam periode diskon. Ya, transaksi tanggal 28 November pembeliannya, kemudian pelunasannya di tanggal 7 Desember, maka masih dalam periode diskon ya, antara 1 sampai 10 hari. Nah, bagaimana pencatatannya? Karena ini berhubungan dengan pembelian ya, maka kita masukkan ke aktivitas pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Vendornya adalah PT Warkom dengan nomornya BKK 1203, tanggal transaksi 7 Desember 2016, dibayar menggunakan cash bank. Memonya adalah pelunasan atas pembelian tanggal 28 November. Nah, yang dibayar adalah ini ya, 28 November, sejumlah utang kita adalah 272.360. Nah, tetapi karena masih dalam periode diskon, maka ada potongan dan hanya membayar 266.912. Bagaimana caranya? Nah, di kolom payment amount ya, diskon amount. Ini ada kolom payment amount, jumlah yang dibayarkan. Kemudian diskon amount ini jumlah diskonnya. Kalau kita ketik di sini tidak bisa ya, ketik nominal diskon tidak bisa. Jadi kita klik kanan ya. Caranya kursor ada di diskon amount, diklik kanan, kemudian pilih informasi diskon. Pilih informasi diskon, pilih oke. Ini dicentang dulu ya, centang dulu. Dicentang bayar dulu, baru kita klik kanan informasi diskon. Nah, jumlah diskonnya berapa? Ya, jumlah diskonnya berapa? Perlu kita hitung dulu ya. 272.360 dikurangi pembayarannya adalah 266.912.800, maka jumlah diskonnya adalah 5.447.200. Kemudian akun diskonnya adalah sales diskon ya, sales diskon ya. Jumlah diskonnya ini kalian hitung dulu ya, 2% dari nilai faktur ya, ketemu 5.447.200. akun diskonnya sales diskon, baru kita klik OK. Nah, kemudian di tab, nah sehingga check amount-nya di sini akan berubah menjadi 266.912.800. Payment amount-nya sejumlah yang dibayarkan, ada diskon, jumlah diskonnya 5.447.200. Oke, simpan dan tutup. Nah, kita coba cek ya untuk dokumen tadi, dokumen nomor 9 tadi, transaksinya seperti apa jurnalnya. Masuk lagi ke aktivitas pembelian, pembayaran pembelian, klik tombol previous ya. Nah, ini tadi transaksi yang sudah kita input. Kita lihat jurnal. Lihat jurnal. Nah, di sini account payable-nya 272. Ya, 272 di debit, kemudian sales diskon 5.447.200 di kredit, cash in bank-nya di kredit. Ya, seperti ini untuk transaksi yang nomor 9. Lanjut ke nomor 10, voucher kas kecil. Ini juga kita lewat saja. Di dokumen 11. Dokumen 11 ada bukti kas keluar
Ya, bukti kas keluarnya di sini keterangannya adalah untuk pelunasan pajak atas laporan SPT masa bulan November. Ada income tax artikel 21, ada VAT out, ada VAT in, kemudian ada PPh pasal 25 ya. Nah, kita masukkan untuk transaksi nomor 11 ini karena tidak ada hubungannya dengan pembelian ya, atau penjualan, maka transaksi nomor 11 ini kita masukkan ke aktivitas kas bank, kemudian pembayaran. Dibayarnya pakai cash in bank, nomornya BKK 04, cek numbernya tidak ada keterangan nomor cek. Oh, ini ya, nomor ceknya ada ya di bawah, C2354. Tanggal transaksi nomor tanggal 9 Desember 2016. Keterangannya adalah pelunasan pajak laporan SPT masa bulan November dibayarkan kepada Bank Persepsi. Jumlahnya 35.936.000. Ya, yang dicatat ke amount ini adalah jumlahnya ya. 936.600 ya. Nah, kita masukkan satu persatu untuk akunnya. Akunnya akan kita catat. Yang pertama ada income tax artikel 21 payable atau utang PPh pasal 21. Utang PPh pasal 21. Yang namanya akun utang itu saldo normalnya ada di sisi kredit. Jadi ketika dibayar, ketika dilunasi, maka akan dicatat di sisi debit. Nah, untuk memahamkan bagaimana other payment ini dicatat, karena ini adalah transaksi other payment ini untuk mencatat transaksi pembayaran. Artinya ketika transaksi pembayaran itu akun cash in bank posisinya ada di sisi kredit. Akun cash in bank ini posisinya ada di sisi kredit. Sehingga posisi normal yang ada di kolom tabel di bawah ini, posisi normalnya adalah posisi debit. Ya, posisi normalnya adalah posisi debit. Ini yang harus kalian pahami. Untuk kas bank pembayaran, nah kolom other payment, form other payment ini, posisi cash in bank yang di atas ya, akun paid from yang di atas ini adalah posisinya ada di sisi kredit. Sehingga tabel bawah ini saldo normal untuk posisi debit. Nah, kita catat untuk income tax artikel 21 payable tadi kan karena pelunasan utang, maka utang itu dicatat di sisi debit ya. Maka di sini kita catat, kita cari nama akunnya ya, income tax payable pasal 21 ya. Jumlah yang dibayar 1849. Nah, ini adalah sisi debit ya. Oke, untuk menambah klik enter. Kemudian akun yang kedua kita catat saja langsung. Untuk akun yang kedua adalah akun VAT out. Ya, VAT out. Yes. Maaf. VAT out. VAT out juga ada di sisi debit. Kita catat ke sisi debit 103.116. Kenapa di debit? Karena akun VAT out saldo normalnya itu ada di kredit ya, karena dia masuk ke kelompok utang. Sehingga ketika akan dibayar, akan dilunasi, akan ditutup, maka dia dicatat ke sisi debit. Kemudian yang ketiga ada VAT in. Kita cari akun VAT in. VAT in ini akan dicatat di sisi kredit. Karena apa? Karena VAT in ini masuk ke kelompok aset nomor 1, saldo normalnya di debit. Ketika dilunasi, maka akan dicatat di sisi kredit. Nah, sedangkan tabel ini tadi kan saldo, untuk saldo normal debit ya.
untuk posisi debit, posisi jurnal debit. Nah, bagaimana kalau VAT ini posisinya ada di kredit? Maka di kolom amount kita catat dengan menggunakan tanda minus. Tanda minus 78904.000. Nah, yang terakhir income tax artikel 25 payable. Ini juga kelompok utang ya, kelompok utang. Payable pasal 25. 9875.600. Oke, sudah otomatis. Nah, seperti ini pencatatannya. Income tax payable di debit, VAT out di debit, VAT in di kredit karena posisinya dia minus ya. Income tax payable di debit, cash in bank-nya di kredit sejumlah 36. Ini kolom amount ini adalah kolom cash in bank-nya yang dibayarkan. Kalau sudah disimpan dan tutup. Oke. Ini untuk dokumen nomor 11. Dokumen 12 dilewati karena ini voucher kas kecil atau pengeluaran kas kecil dengan menggunakan metode Impress. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasan entry jurnal PT Zalia menggunakan Accurate. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.